Salim ajmain, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan pada malam hari ini di penghujung bulan Al-Muharram yang tidak terasa. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati, kenikmatan iman, Islam dan ihsan tentunya, yang dengan kenikmatan itu semuanya bisa kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap senantiasa menjaga keimanan, ketakwaan, istiqomah hingga sampai batas akhir kehidupan kita yang disebut dengan ajal itu, kita bisa berpulang ke sisi Allah SWT dalam kondisi husnul khotimah, dalam penerimaan di sisi Allah yang terbaik insyaallah. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mungkin hingga pada kesempatan malam hari ini yang Allah uji dengan sakit, musibah ataupun bentuk-bentuk ujian yang lain, kita doakan mudah-mudahan dengan adanya ujian tersebut Allah berkenan mengangkat derajat saudara-saudara kita dan diri kita juga masing-masing memiliki ujian yang berbeda. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan mengangkat derajat kita kepada derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, tak terasa bulan Al-Muharram telah akan berakhir, kita telah melewatinya. Tinggal sekitar beberapa hari lagi kita akan berakhir dan kita akan masuk di bulan Shafar ya. Shafar itu kalau secara istilah sepi atau kosong, karena kebiasaan dulu orang-orang orang jahiliyah menganggap bulan Safar sebagai orang yang keluar ya, ada yang berperang, ada juga menganggap sebagai bulan kesialan seperti itu. Tapi itu setelah Islam datang ditampik atau dirubah bahwasanya bulan Safar bukan bulan kesialan ya kan. Kalau pada kesialan tidak terletak pada bulan Safar itu sendiri. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini telah masuk di redaksi kami, insyaallah mungkin sedikit bisa membantu nanti ya, perihal tentang li'an pada malam ini ya. Kita akan ambilkan di kitab Sahih Muslim ya, untuk lebih memperkaya hasanah kita. Di kitab Sahih Al-Bukhari juga ada. Kita pada kesempatan hari ini untuk meringkas, menghemat waktu, kita akan tampilkan satu kitab saja. Itu di kitab Sahih Muslim ya, ditulis oleh Imam Muslim. Perkara li'an dalam masuk redaksi kami, yaitu tuduhan seorang suami terhadap istrinya yang melakukan perzinahan, persetubuhan bersama laki-laki lain yang tidak halal baginya. Bagaimana cara menghadapinya? Karena sudah lewat sekitar 2 minggu atau 3 pekan ya, baru malam hari ini saja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pencerahan, mungkin bagi teman-teman yang lain yang memiliki peristiwa yang sama, atau teman-teman yang terdekat memiliki permasalahan yang sama, bisa dijadikan setidaknya petunjuk. Jika dikira atau dianggap kurang memadai jawaban dari kami, maka bisa merujuk kepada ustaz yang lebih berkompeten di bidangnya. Tapi setidaknya ini bisa memberikan wawasan secara langsung. Kalau kita berbicara masalah li'an, kita bisa merujuk setidaknya di surah An-Nur ya. Ya, surah An-Nur itu surah ke berapa ya? 24 jika dengar ya. Surah ke-24 di ayat yang ke-6, 7, 8 dan 9. Ya, ayat ke-6 itu dikatakan itu walladzina yarmuna azwajahum. Jadi seorang laki-laki yang menuduh ya, seorang dari laki-laki atau suaminya menuduh yarmuna azwajahum, yaitu menuduh istrinya itu atau zawjinya, pasangannya itu sudah berbuat zina sama laki-laki lain, dia tidak menghadirkan syuhada, tidak menghadirkan saksi, yaitu kan illa anfusahum, kecuali dirinya sendiri. Maka caranya adalah suami tadi bersumpah atas nama Allah 4 kali. Itu. Yang sumpah yang kelima, 4 kali tadi suaminya berkata benar akan tuduhan tadi, melihat berupa langsung atau media elektronik yang misalnya terekam. Maka suami meyakini kebenaran itu, istrinya benar-benar sudah berzina, bersetubuh dengan laki-laki lain, maka dia harus, karena dia menuduh tidak mendapatkan saksi, maka dia harus bersumpah atas nama Allah bahwasanya dia benar dalam tuduhannya 4 kali atas nama Allah SWT. Lalu yang kelima, laknat Allah akan menimpanya jika dia berdusta. Maka terus selanjutnya ayat yang ke-7, 8 dan 9, jika si istri tadi tidak bersalah, maka si istri bisa terhindar dari hukuman rajam. Dia bersumpah atas nama Allah 4 kali juga, dan sumpah yang kelima sama akan menimpanya jika si suami benar dan istri berdusta seperti itu. Maka jika falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, jika bukan karena keutamaan atau keridhaan atau kekhususan ya terhadap Rasulullah SAW, gitu. Jika tidak ada keutamaan dari Allah SWT, maka kita akan banyak menemui kesulitan gitu. Itu adalah satu yang dimudahkan atas umat ini, Rasulullah SAW dari zaman. Dan dalam hadis
kitab Sahih Muslim ini di urutan sub kita topik yang ke-19 di kitab li'an, ya kan, kitab ini dua orang yang melaknat ya, sama-sama melaknat. Jadi suami melontarkan laknatan tuduhan kepada istrinya, dan istrinya juga nanti menghindar gitu kan, membalikkan laknatan itu kepada suaminya. Bagaimana solusi dari hadis ini gitu kan? Jika terjadi tuduhan, suami menuduh kamu telah berzina dengan laki-laki itu, maksudnya bersetubuh ya gitu kan, atau dibalikkan kembali kepada suaminya, atau istrinya menuduh pada suaminya. Bagaimana solusinya dalam hadis ini nanti di kitab Sahih Muslim, kitab li'an, ya kan, kitab laknat, sumpah yang ketika ada tuduhan, ya kan, solusinya bagaimana dan akhirnya harus bagaimana. Jadi yang menuduh itu harus gentle gitu kan. Masakan hadis kami suaminya yang menuduh istrinya harus gentle. Kenapa? Harus membuktikan kalau dia memang benar-benar yakin dengan tuduhannya, ya sudah gitu. Nanti solusinya di sini bagaimana? Ini bukan untuk mainan ya, bukan cadang-cadang, bukan karangan, karena mengarang itu hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dalam syariat itu ada jelas itu. Ini di kitab Sahih Muslim di nomor hadisnya 1492. Di halaman 451 jika kitabnya sama seperti kami, seperti ini. Ya, covernya seperti ini. Terbitan Darul Alamiah Mesir ya, belum diterjemahkan seperti itu. Jadi ini di hadis 1492 ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ahbarahu Anna Waimir, ya, berkata atau minta pertolongan kepada sahabat Nabi nama Asim. Ya, singkat cerita dia bertanya, "Wahai Asim, ya Asim, bagaimana pendapatmu jika ada seorang laki-laki yang melihat seorang istrinya itu berduaan, berkencan, berzina dengan laki-laki lain? Apakah suami tadi boleh membunuh laki-laki itu?" Ya kan? Dan lalu dia menyerahkan diri untuk dikisos, dibunuh kembali gitu yang bunuh tadi kan? Karena jiwa dibayar dengan jiwa kan? Gitu. Atau bagaimana? Tolong tanyakan ini kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Asim singkat cerita mendatangi Rasulullah SAW dan berkata seperti yang dipesankan sahabat tadi, Uwaimir tadi, kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menampakkan ketidaksukaan atas pertanyaan tadi gitu kan, karena perbuatannya sangat tercela kan gitu kan. Maka ketidaksukaan tadi membuat Asyid tadi kembali gitu, karena merasa nih kayaknya saya tidak mendapatkan manfaat dari pertanyaan ini. Malah saya ibaratnya Rasulullah tidak suka dengan pertanyaan ini, padahal bukan pertanyaan dia. Nah, Rasulullah SAW juga tahu itu bukan pertanyaan si Asyim, tapi pertanyaan si Uwaimir. Dia menanyakan pertanyaan, mau bertanya sendiri, takut karena masalah keluarga sendiri. Yang mengalami adalah Uwaimir tadi gitu, bersama istrinya seperti itu. Kan? Maka dikatakan akhirnya dia kembali ketemu sama Uwaimir, dikatakan oleh Uwaimir bagaimana gitu jawabannya, singkat ceritanya. Aku tidak mendapatkan kebaikan dari pertanyaan itu, kata Asyim. Justru Rasulullah tidak senang kepada itu. Maka aku tidak akan berhenti mempertanyakan perihal ini sampai aku mendapatkan jawaban langsung dari Rasulullah SAW. Akhirnya Uwaimir singkat cerita mendatangi Rasulullah dan bertanya dengan pertanyaan yang sama tadi. Itu bagaimana kalau ketika ada seorang suami melihat istrinya berduaan, berkencan dengan laki-laki lain, bersetubuh ya, berzina tadi, apakah dia boleh membunuh laki-laki tersebut? Ya kan? Lalu dia menyerahkan diri untuk dikisos dan dibunuh oleh pihak keluarga yang terbunuh tadi, atau bagaimana seperti itu? Maka telah sampai aturan dan berita yang ditanyakan oleh Uwaimir tadi, Rasulullah berikan jawaban seperti itu. Apa itu? Ya, masing-masing bersumpah atas nama Allah, ya kan? Sesuai dengan yang dicantumkan di surah An-Nur tadi ayat ke-7, 6, 7, 8 dan 9 seperti itu. Ya, kalau sudah bersumpah atas nama Allah, nanti langkah selanjutnya adalah si suami harus menceraikan istrinya tadi. Nah, ini ya. Mudah-mudahan yang bertanya nonton ya. Nah, itu kalau subscribe nanti kan nonton itu. Yang bertanya ini mudah-mudahan nonton dan suaminya harus nonton juga. Atau cari referensi lain ya seperti itu. Ya, kalau sudah menuduh terjadi tuduhan perzinahan walaupun sudah bertobat, ya kan? Ada kehilapan di situ karena, tapi ini masalah besar ya. Karena menyangkut harga diri seorang muslimah. Ya kan, apalagi istrinya sendiri, muslimah yang menjaga kehormatan, ya kan, apalagi misalnya muslimah yang juga menuduh kepada muslim laki-laki suaminya berzina seperti itu, hukumannya sangat berat gitu. Dan pernah terjadi di masa lampau, kami sendiri pernah merasakannya gitu kan, tapi tidak bisa dibahas di sini. Ini pertanyaan yang masuk ke redaksi kami sekitar 3 pekan atau 2 pekan yang lewat gitu, tapi baru malam ini kami coba buat gitu videonya supaya mudah-mudahan diberikan manfaat gitu. Dia harus ceraikan. Akhirnya si Uwaimir tadi menceraikan istrinya. Ya, dalam keterangan itu talak 3, cuma sebenarnya talak 3 tidak bisa sekaligus ya. Itu karena talak itu sebetulnya 1, 2, 3 seperti itu. Tapi kalau misalnya istrinya yang menggugat, hulu gitu kan, ke pengadilan kalau kita bernegara hukum ini, maka nggak bisa dirujuk oleh suaminya. Kemarin pernah kami bahas kan sedikit videonya, tapi belum sampai kepada
tata caranya bagaimana supaya nanti bisa bersatu kembali seandainya masih ada jodoh istri yang menggugat suaminya tadi untuk bercerai di pengadilan yang memang berkenan memiliki wewenang untuk melakukan pengabulan gugatan tersebut seperti itu. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya ada tuduh menuduh kamu berzina, menuduh pada istrinya atau istrinya menuduh pada suaminya kamu berzina, dia melihat sendiri tapi tidak mendatangkan 4 orang saksi dari laki-laki, ya, atau 2 orang laki-laki menjadi saksi atau yang ininya 4 karena perempuan itu kalau 2 orang tuh bandingannya 1 laki-laki. Jadi kalau 4 orang saksi, ya kan 4 orang saksi yang menyaksikan perbuatan dari laki-laki maka bisa laki-lakinya 2 atau perempuannya nanti 4. Jadinya 6 orang ya kan seperti itu. Tapi kalau laki-laki sumpah dia menuduh itu bisa mendatangkan saksi 4 orang dari laki-laki tadi, ya kan? Tentunya dipastikan itu kan keabsahan sumpahnya tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sudah gitu. Nanti istri bisa kena hukuman. Kalau istri memang ini tidak merasa berbuat, dia bisa terhindar dari hukuman tadi tapi dia juga melakukan perkara yang sama. Jadi kan saling laknat nih. Makanya kitabnya aja khusus nih. Kitab Sahih Muslim itu di kitab yang ke-19. Kitab li'an gitu. Tentang laknat gitu. Yang sudah tuduh menuduh maka dilemparkan lagi seperti itu kan karena merasa tidak berbuat. Seharusnya yang tertuduh lebih tenang. Kenapa? Karena kalau tidak berbuat kita tenang gitu. Tidak ada ini. Tapi ini di hadis ini jelaskan akhirnya istrinya hamil. Ya kan? Setelah bercerai tadi, diceraikan, istrinya hamil. Kemudian hari seperti itu. Maka sifat anak-anak tadi dipanggil berdasarkan keturunan ibunya gitu kan, nasabnya kepada ibunya dan sifat-sifat anaknya juga akan sama seperti ibunya seperti itu. Demikian pun sebaliknya seperti itu. Mudah-mudahan kita punya pelajaran ya, yaitu akhir kata atau penutupnya adalah jika terjadi tuduh menuduh dan sudah terjadi sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala 4 kali, sumpah yang kelima itu adalah laknat Allah akan menimpanya bahwasanya kalau dia berdusta, dia bersumpah atas nama Allah tidak melakukan perbuatan itu, ya kan? Yang tertuduh tadi juga bersumpah atas nama Allah 4 kali dan yang kelima laknat Allah akan menimpa dia seandainya memang dia benar-benar melakukan perbuatan itu sebagai yang tertuduh padahal benar-benar tertuduh tapi untuk menghindari malu di depan orang dia tidak mau mengakuinya seperti itu. Jadi ini saya teman-teman ya ada tuduh menuduh tentang perzinahan, ya kan persetubuhan orang yang sudah menikah tadi solusinya adalah bersumpah. Ada yang menyaksikan ya kalau ini mungkin para kiai atau para ustadz yang bisa menjadikan saksi. Saya pernah menjumpai peristiwa yang seperti ini gitu kan dari luar kota dari Kecamatan Sungai Bahar itu pernah dia datang kota Jambi minta pertolongan itu mau sumpah seperti ini. Kalau seperti ini saya nggak berani gitu karena nggak ada syariatnya ya sumpah dibungkus gitu kan nggak ada ininya kan. Tapi kalau mau ini ya ini buka surah An-Nur seperti itu caranya seperti ini ya ini selesai clear. Walau alam mana yang benar tapi kalau dilihat gelagat berbicaranya yang salah yang laki-laki. Karena perempuan tuh benar-benar merasa berbuat dengan dia tapi laki-lakinya tidak mau mengakui. Laki-lakinya ketika ditanya hanya menuduh aja. Makanya hati-hati laki-laki. Ya laki-laki itu kalau diajak bicara ditatap matanya nggak mau menatap itu ada masalah berarti. Kalau perempuan beda. Kalau perempuan diajak bicara dia nunduk dia berarti benar-benar menyaring pembicaraan dengan serius seperti itu. Jadi salah ya dalam persepsi gitu kan. Kadang-kadang ini kok nggak serius gitu orang bicara tidak diperhatikan. Kalau perempuan nggak, memang dia seperti itu. Walaupun dia mungkin terkesan seperti mainan HP nunduk, tapi dia menyaksikan mendengarkan apa yang disampaikan. Gitu. Kalau laki-laki nggak bisa dia harus ditatap matanya. Ya kalau sudah ditatap matanya nanti ketahuan apakah dia bohong atau tidak gitu kan. Kalau ditatap jalannya sudah mulai nunduk-nunduk ada yang disimpan berarti gitu kan. Ini ya teman-teman sekalian insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ya. Gitu. Jadi solusi terakhir ketika sudah terjadi tuduh menuduh ya kan perzinahan tadi bersumpah atas nama Allah masing-masing, kalau tidak maka yang menuduh tadi kena rajam nanti. Ya kan? 80 kali atau 100 kali. Kalau orang merdeka seperti apa hukumannya? Kalau misalnya budak nanti lebih ringan hukumannya. Kalau belum menikah lebih ringan, kalau sudah menikah lebih berat lagi nanti hukumannya. Kalau udah menikah menjadi apa seperti itu kan? Kalau misalnya udah menikah kan, rasanya kan sama gitu. Kalau cantik atau ini kan relatif gitu kan. Tapi kalau buruk mutlak, matiin lampu aja seperti itu ya digurain gitu. Ada teman ya, ada guru yang bergurau seperti itu. Kalau merasa misalnya kurang atau salah pilih, matikan lampu aja gitu. Artinya itu hanya candaan ya, candaan tapi syarat makna juga gitu kan. Sudah terjadi dituduh menuduh ya sudah bersumpah sama Allah 4 kali, 5 kalinya laknat Allah akan menimpanya masing-masing yang menuduh dan tertuduh tadi. Dan langkah terakhir adalah setelah disumpah tadi si suami berkewajiban menceraikan istrinya, ya kan? Agar jelas nanti tuduhannya itu dia benar-benar bersetubuh gitu. Nanti apa hasilnya gitu. Selain itu nanti silakan gitu dimusyawarahkan kembali. Yang mudah-mudahan tidak bermaksud menggurui ya, tapi walau alam saya juga bisa jadi salah gitu kan.
Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya berikan sedikit pencerahan bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki pemahaman di bidang ini. Insyaallah saya juga bukan ahli di bidangnya, tapi setidaknya menampilkan sedikit daripada apa yang dipahami dan kami pelajari dari guru kami, insyaallah. Apu minggum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.